Pagi, pagi, pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelumnya Ibu akan mengecek kehadirannya dulu ya. Habita Sari, Hadir. Adelianti Putri, Hadir. Astia Sahasaufa, Hadir. Ahmad Muktadirun, Pada. Ahmad Silmi Kaffa, Hadir. Apriliani, Hadir. Ariel, Pada. Esa Sulaika, Hadir. Fikri, Hadir. Ibnu Hafiz, Hadir. Ibrahim, Pada. Keisha, Hadir. Muhammad Zakia Nugra, Hadir. Muhammad Ahir, Hadir. Muhammad Iksan, Hadir. Mulki Rahman Ma'ruf, Hadir. Nagita Fajriani, Hadir. Nur Anissa, Hadir. Bonita Afia, Hadir. Rizky, Hadir. Wanli, Hadir. Zakir Taufadi. Hadir. Jadi untuk hari ini di antara kalian ada yang tidak hadir ya? Jadi keterangannya semua berbeda, ada yang sakit, ada yang izin, dan ada yang tanpa keterangan. Jadi semoga yang sakit diberikan kesembuhan secepatnya agar bisa kembali beraktivitas dan mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Dan sebelum kita awali dulu dengan baca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh salah satu teman kalian, Rahman. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qaditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk, boleh kita bergerak sedikit? Ya, kita stretching dulu, berjoget bersama-sama. Oke? Ya, kita pemanasan dulu. Silakan semuanya berdiri. Ikuti yang aku Tangan dipegang bergerak, tangan dipegang bahu, tangan dipegang lalu, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Jadi sebelumnya di sini Ibu akan tanya kembali materi yang sebelumnya. Yang kemarin ya, materi yang kemarin itu kira-kira materi apa yang Ibu sampaikan? Tentang kalimat majemuk. Masih ada yang ingat apa itu kalimat majemuk? Menggabungkan dua kalimat atau lebih. Iya, kalimat majemuk adalah kalimat yang digabungkan Atau lebih. satu atau lebih dengan menggunakan kata penghubung atau apa ini? Itu seperti itu, Iksan? Iya, kata penghubung ya. Oke, selanjutnya untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang apa? Iya. Jadi materinya adalah tentang lalu lintas.
menyampaikan tujuan kita pada pagi hari ini. Ada 3 tujuannya ya. Tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama, setelah Ibu menjelaskan materi yang Ibu berikan, di sini kalian tugasnya akan mengerjakan tugas terlebih dahulu ya. Tetapi diawali dengan kegiatan membaca. Iya, setelah kalian membaca, di situ ada tugas yang harus kalian perhatikan dari bacaan yang kalian baca. Bisa dipahami ini? Bisa. Ya, jadi di situ nanti ada kata-kata yang sudah tersedia. Kalian sudah akan mengerjakannya. Kemudian yang ketiga adalah membuat suatu paragraf ya, yaitu paragraf argumentasi. Ya. Ya, coba diperhatikan ya. Nah, di sini sudah ada di layar materi kita tentang topiknya adalah apa? Lalu lintas. Apakah itu lalu lintas? Beroperasinya di mana? Di jalan raya. Lalu lintas itu tempatnya di Jalan raya. Ya, kemudian di jalan raya itu kita harus mematuhi aturan yang sudah diberikan atau sudah diberikan oleh siapa? Polisi. Iya, jadi yang membuat aturan itu adalah Polisi. kepolisian. Ada yang bercita-cita di sini jadi polisi? Ada? Angkat tangan yang bercita-cita menjadi polisi? Iya. Jadi jangan kita mentang-mentang seorang polisi kemudian kita tidak boleh tidak mematuhi aturan lalu lintas. Walaupun kita jenderalnya polisi, itu tetap kita harus ikut dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Ya. Jadi di sini rambu lalu lintas. Ada gambar yang terdiri atas 5 gambar. Gambar yang pertama itu berwarna Kuning. Berwarna kuning, bentuknya seperti apa? Belah ketupat ini ya. Nah, kemudian di dalamnya itu gambar warna kuningnya itu kira-kira apa lagi keterangannya? Jalan raya. Jalan raya. Kemudian di situ ada sebuah lorong kecil itu ya. Ini ya tentang lalu lintas. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Terdapat banyak warna pada rambu lalu lintas. Ada merah, coklat, biru, kuning, putih, dan hijau. Warna merah pada rambu lalu lintas memiliki arti penting yang melambangkan larangan atau berhenti. Contohnya adalah pada rambu stop yang mengharuskan pengemudi untuk berhenti sepenuhnya. Warna biru pada rambu lalu lintas biasanya digunakan untuk memberikan informasi khusus kepada pengemudi, contohnya seperti rest area atau pom bensin. Warna kuning pada rambu lalu lintas umumnya digunakan untuk memberikan peringatan tentang perubahan arah atau kondisi di depan. Warna hijau seringkali melambangkan arahan atau izin untuk melanjutkan. Rambu dengan warna hijau ini biasanya memberikan informasi kepada pengemudi tentang rute yang aman dan tata cara penggunaan yang benar. Oke, bisa disimak tadi dengan baik? Bisa. Ya, jadi masih tentang aturan lalu lintas ya. Nah, kemudian di sini aturan lalu lintasnya itu memiliki rambu lalu lintas yang berbeda warna. Misalnya warna merah itu menandakan Larangan atau berhenti. ya, larangan atau berhenti, stop ya, atau berbahaya. Kemudian yang kedua warna biru. Apa kira-kira maksudnya? Khusus pejalan kaki. Khusus pejalan kaki ataupun tempat apa? Pom bensin. Nah, iya, pom bensin itu area tertentu ya. Kemudian yang ketiga, gambar apa lagi? Warna kuning artinya Hati-hati. berhati-hati. Seperti tadi yang Ibu jelaskan pada gambar pertama itu warnanya warna kuning, berarti kita harus berhati-hati.
jalan. Iya, arah jalan. Misalnya kita berada di kota-kota besar ya, kita tersesat, di situ ada papan petunjuk ya, papan petunjuk bahwa kita sudah berada di tempat mana, kemudian kita menuju kemana. Itu ada ya. Nah, selanjutnya warna apa lagi? Putih. Warna putih itu biasanya memberikan informasi. ya, informasi. Ada tertulis di sini rambu-rambu lalu lintas yang lainnya ya. Nah, misalnya di sini ada gambar berbentuk lingkaran, kemudian di tengahnya itu ada tulisan huruf T. Merah itu artinya Putih. T-nya itu adalah dilarang parkir. Kita tidak boleh parkir sembarangan kalau kita menemukan rambu seperti ini. Itu. Oke? Lanjut. Apa lagi? Masih ada lagi. Nah, ini berwarna apa dia? Merah dan putih. Seperti lambangnya Indonesia berwarna merah dan putih. Oke. Selanjutnya di sini ada tugas untuk kalian yang kalian harus perhatikan ya. Jadi sebelumnya ibu akan mengecek atau membagi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Jadi semuanya terdiri atas 3 kelompok. ada yang 6 ya. Kelompok 1 6 siswa. Kemudian yang kelompok 2 5 dan kelompok 3 5 juga. Ya. Jadi ya, nanti ibu arahkan dulu penjelasannya. Oke, coba diperhatikan semua dulu. Perhatikan. Ya, jadi LKPD yang pertama di situ ada nama kelompoknya. Ada nama kelompok. Kelompok 1 misalnya. Itu sudah tertulis di situ ya. Tulis nama kelompoknya. Kemudian yang kedua, nama kelompok atau nama siswanya. Nah, dari kelompok 1 itu siapa semua anggotanya. Kelompok 2 juga begitu dan kelompok 3. Oke? Dia tanya sama temannya, apakah jawabannya sudah tepat? Ini. Tepuk semangat. Itu yang namanya semangat. Kalau misalnya tepuk semangat, itu artinya tidak bersemangat. Tepuk semangat dalam luar biasa semangat. Jadi coba diperhatikan, di sini ada 3 temannya ya. Ada 3 teman yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian
setiap kelompok. Jadi Ibu persilakan untuk kelompok 1. Baca sebelumnya kalian yang di bawah ini anggota-anggotanya itu akan kalian menyimak apa yang disampaikan oleh ketua kelompoknya ya. Nah, kemudian di situ kalian apakah kalian mempunyai pertanyaan atau apa saja ya? Kalian harus mengemukakan pada kelompok-kelompok yang ada di atas. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman. Kelompok saya Fakih, Rizky, Atia, April Iksan. Saya akan membacakan argumentasi yang telah saya diskusikan bersama teman saya. Berhati-hati saat berkendara di jalan raya. Selalu menggunakan helm saat mengendarai motor. Mematuhi aturan di jalan raya. Memahami aturan lampu lalu lintas. Kita harus mengurangi kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil persentase dari kelompok 1. Mungkin ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Atau kita lanjutkan dulu untuk yang kelompok kedua? Lanjut dulu ya. Ya, nanti setelah ini kelompok 3 baru kita menyangga ataupun ada pertanyaan yang lain. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, teman saya Nagita, Kesia, Ibnu, Arya, saya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi argumentasi dari teman saya. Jika kamu bersepeda dan kamu lewat perempatan, kamu harus memperhatikan kiri dan kanan agar tidak ditabrak. Dan jika kamu melihat rambu lalu lintas, maka harus mematuhi sesuai rambu yang ditetapkan. Dan yang paling penting, memakai helm saat berkendara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan argumentasi perdiskusian saya dan teman-teman saya. Anggota kelompok saya ada Eca, Adit, Astia, Nur Anissa. Kita tidak boleh melanggar peraturan di jalan raya. Kita tidak boleh menerobos lampu lalu lintas. Kenapa kita tidak boleh menerobos? Karena pengendara lain akan menabrak. Ya. Ya, itulah hasil persentase dari setiap kelompok ya. Kelompok 1 itu mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan teman-teman, yaitu tentang berhati-hati dalam Berkendara. iya, mengemudi atau berkendara. Jadi dalam setiap berkendara itu kalian harus berhati-hati. Jangan kemauannya sendiri yang mau diikuti. Misalnya sudah terburu-buru dengan waktu, sudah melebihi kecepatan yang sudah ini, melebihi kecepatan dalam kendaraannya. Nah, dalam melakukan ini apa dulu? Mengendari itu harus ada aturan juga ya. Aturan yang harus kita ketahui. Kalau misalnya kita melihat ada lorong, kita harus pelan-pelan di situ. Karena jangan sampai terjadi kecelakaan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan helm. Menggunakan helm itu saat mengendara itu penting karena kira-kira apa dulu kegunaan dari helm? Melindungi kepala. Melindungi kepala Agar tidak ditilang. Iya, agar tidak ditilang itu yang pertama. Nah, pada saat terjadi kecelakaan
mematuhi aturan lalu lintas yang sudah ditentukan oleh kepolisian. Oke, pula hasil persentase dari kelompok 1. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Ibu akan bacakan ya. Kelompok 2 yaitu memperhatikan jalan pada saat mengendara, harus melihat ke kiri dan ke kanan atau melihat dari kaca spion yang ada di belakang. Nah, apakah di belakangnya kita ada kendaraan yang ini? Jangan sampai kita menggunakan laser kiri. Nah, di belakangnya kita dia menerobos. Oke, kemudian yang keduanya adalah menggunakan helm juga, sama seperti dengan kelompok 1, menggunakan helm itu. Kemudian yang ketiga, kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 sudah mempersenjakan hasil. Kemudian kelompok 3 adalah mematuhi aturan lalu lintas. Itu sangat penting ya. Untuk mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, terutama kepada kepolisian. Kemudian kerugian apa yang kalian rasakan apabila kalian tidak mematuhi aturan? Kerugiannya yang pertama, kalau kalian melanggar maka kalian dapat Oke, itulah hasil persentase dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, silakan. Oh, masih ada satu lagi ya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 3 dulu. Perkenalkan, nama saya Abid Afgari, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan paragraf argumentasi? Ya. Paragraf argumentasi adalah tulisan yang berisi pendapat disertai dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti nyata. Oke, bagaimana? Terima kasih. Atas jawaban yang sudah diberikan. Bagaimana? Atas jawaban yang Berarti kelompok 3 sudah puas dengan jawaban kelompok 2? Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2, silakan. Perkenalkan, nama saya tentang Kelompok 1 ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Berikan contoh paragraf atau paragraf argumentasi. argumentasi bisa dibuat dalam berbagai bentuk seperti kalimat. Iya, ya. Dalam menjawab pertanyaan saya. Ya, bagaimana? Apakah puas atau bagaimana? Kalau tidak puas, dilempar ke kelompok yang lain. Sudah puas? Iya, terima kasih banyak. Ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan Jadi sebelumnya Ibu akan mengumpulkan hasil tes diskusinya ya. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari hasil pemaparan yang pertama, dari setiap kelompok itu berbeda-beda ininya ya hasilnya. Kemudian pada saat Ibu memberikan materi, dari awal sampai dengan materi akhir, apakah kalian sudah melakukan aktivitasnya dengan baik? Apakah bagaimana perasaannya kalian? Di situ ada tanda papan refleksi ya. Papan refleksi yang sudah Ibu buat. Kemudian ada tanda-tanda emoji yang kalian harus ini. Jadi perwakilan dulu. Setiap kelompok silakan maju dan memilih salah satu kelompok satu dulu supaya dibiasakan hidup antri. Silakan kalian pilih kemudian stempel sesuai dengan gambar yang ada. Silakan April. Ya. Ya, sesuaikan dengan gambarnya di bawah dan di bawah. Ya. Oke, kelompok 1 bersiap-siap, kelompok 2.
Berarti pada saat ibu membagikan materi tidak ada yang ini ya, tidak ada yang sedih dan tidak ada yang kecewa, semuanya bersemangat dalam menerima materi. Oke, selanjutnya di sini masih ada tugas selanjutnya ya. Ini bukan tugas kelompok lagi, tetapi tugas mandiri. Silakan bekerja. Nah. Iya, semua. Boleh dicari. Ya, jangan lupa tulis namanya. Ya, dari ini menjawabnya sesuai dengan apa yang kalian tangkap tadi ya. Apa yang kalian terima dalam memberikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum